Puji nama Tuhan, Shalom, keluarga besar Betani El Betel Solo Baru, dimanapun kita berada pagi hari ini, kita akan melanjutkan sesi renungan pagi kita di Daily Seeking God. Pagi hari kita akan belajar tentang pokok anggur yang benar. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk setiap kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sampai pagi hari ini kami melihat penyertaan-Mu menyertai hidup kami. Pagi hari ini kami mau belajar tentang pokok anggur yang benar, dan kami dan ranting-ranting yang harus menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu. Berikan pemahaman dalam hidup kami Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau sampaikan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan baca dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Demikian kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Pagi hari ini akan belajar tentang perikop yang kita baca pagi hari ini tentang pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar. Dan perumpamaan pokok anggur ini Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya yang harus menghasilkan buah. Pohon anggur ini adalah salah satu contoh tanaman yang memerlukan yang namanya perawatan yang berbeda dengan yang lain. Pemupukan dan penyiraman ini diperlukan kesuburan dari pohon anggur. Tapi untuk berbuah, maka pohon ini harus mengalami yang namanya pengeratan. Bagi tanaman anggur, pembersihan ranting dan pengeratan cabang bersama daun-daun tentu merupakan kejadian yang sangat menyakitkan karena mengakibatkan adanya luka pada batang dan dahan. Oleh sebab itu proses penyembuhannya pun juga lama. Kita belajar kehidupan kita seperti pohon anggur gitu, bahwa kita adalah ranting-rantingnya yang dituntut Tuhan untuk menghasilkan buah. Tapi untuk menghasilkan buah ada suatu proses yang panjang. Pagi hari ini kita belajar bagaimana setiap kehidupan kita, yang pertama kita belajar tentang yang namanya prioritas. Di pasal 15 ayat 1-8 itu adalah ucapan Tuhan Yesus, karena di situ ada warna merah, semua adalah percakapan ucapan Tuhan Yesus yang dia sampaikan, bahwa dia menyatakan dialah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya harus menghasilkan buah. Pagi hari kita belajar bagaimana yang pertama tentang prioritas. Kita memprioritaskan Tuhan sebagai pokok anggur kita, dan kita adalah ranting-rantingnya. Kalau kita menomorsatukan Tuhan, kalau kita sudah menempatkan Tuhan di prioritas yang pertama, prioritas dalam kehidupan kita, otomatis kehidupan kita akan berbuah. Apapun masalahnya, apapun hambatannya, kalau kita sudah menempatkan Tuhan sebagai prioritas yang pertama, otomatis kehidupan kita akan berbuah. Jadi belajar memiliki prioritas yang penting setiap hari itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi prioritas utama, Tuhan Yesus menjadi pusat kehidupan kita. Otomatis kehidupan kita akan mengalami yang namanya berbuah. Yang kedua, dari ayat ini kita belajar tentang yang namanya proses. Untuk sebuah pohon anggur itu berbuah, pohon anggur itu harus dikerat, pohon itu harus dibersihkan, pohon itu harus dipotong, bahkan pohon itu harus yang namanya mengalami pembersihan. Dan untuk pembersihan itu bukan suatu hal yang mudah, karena akan menyakitkan bagi dahan, akan menyakitkan bagi pohon tersebut. Tetapi ketika sudah selesai dibersihkan, ketika sudah selesai dikerat, otomatis akan menghasilkan buah yang luar biasa. Jadi untuk menjadi orang yang berbuah, orang itu harus loyal dalam yang namanya proses. Tidak gampang untuk kita mengikut Tuhan tanpa proses, baik-baik saja tanpa proses dalam kehidupan kita. Tetapi mengikut Tuhan itu otomatis ada proses yang
di sana yang harus kita nikmati, harus kita alami gitu. Pohon anggur itu adalah pohon yang unik karena memiliki perawatan yang khusus. Tapi ketika pohon anggur itu sudah berbuah, buahnya itu luar biasa manis gitu. Karena apa? Memang pohon anggur itu tercipta untuk sesuatu hal yang luar biasa di akhirnya. Tetapi sebelum di akhir, pohon anggur itu mengalami proses. Kita belajar tentang prioritas kita adalah Tuhan. Kita belajar tentang proses yang menyertai dalam proses pembuahan itu. Dan pada akhirnya ketika kita belajar tentang yang namanya pilihan. Pohon anggur itu ada dua pilihan, menjadi manis atau menjadi busuk. Kalau kehidupan kekristenan kita tahu bahwa kehidupan kita menjadi pohon yang manis, pohon yang bertumbuh, pohon yang berbuah, otomatis kita akan mengejar. Kita akan berproses, kita akan mengerti bahwa destiny kehidupan kita menjadi pohon yang berbuah, menjadi buah yang dinikmati oleh banyak orang. Karena setiap kita adalah jawaban bagi dunia. Setiap kita adalah yang ditunggu oleh orang-orang karena kehidupan kita dinantikan oleh banyak orang. Oleh sebab itu kehidupan kita harus berbuah. Kehidupan kita harus mengalami yang namanya proses dalam kehidupan kita untuk menjadi berbuah. Dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, untuk mengalami yang namanya prioritas itu bukan hal yang gampang. Karena setiap hari antara roh dan daging itu akan yang namanya tarik-menarik. Tetapi ketika hidup kita sudah dibersihkan oleh firman, ketika hati kita dipenuhi oleh pujian, oleh doa, otomatis kehidupan kita akan memilih kepada roh. Hidup kita akan memilih kepada roh dan kita akan menjauh dari daging. Karena kehidupan kita penuh dengan firman Tuhan, hidup kita penuh dengan pujian dan doa. Ketika proses yang ada, kita menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama. Ketika ada masalah, ketika ada tantangan, kita kembali ke firman Tuhan, kita kembali kepada janji Tuhan. Otomatis proses itu akan kita nikmati dan kita tidak merasa berat dengan proses yang kita alami. Dan pada akhirnya pilihan demi pilihan itu selalu kita mengarah kepada pilihan Tuhan, selalu kepada kehendak Tuhan. Karena kita tahu destiny hidup kita pada akhirnya adalah menjadi buah yang dinikmati oleh banyak orang. Jadi pagi hari kita belajar tentang pokok anggur yang benar, yaitu pribadi Yesus, dan kita dalam nantinya sebagai jemaat Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, kita harus mengerti bahwa prioritas kehidupan kita adalah tinggal di dalam Tuhan. Seperti di ayat yang keempat, tinggal di dalam aku dan aku di dalam Tuhan, maka kita akan berbuah. Tinggal di dalam firman Tuhan, tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan, tinggal dalam setiap kehendak Tuhan, itu yang membuat kita bertumbuh dan berbuah. Ketika kita tinggal, otomatis kita nggak datang dan pergi, singgah namanya itu. Tetapi orang yang tinggal, dia tuh akan benar-benar stay di situ. Orang itu akan benar-benar belajar firman di situ. Orang-orang itu akan belajar pujian di situ. Karena apa? Dia tahu hidupnya tuh harus bertumbuh. Hidupnya harus mengalami yang namanya kerohanian yang gak sama, tapi setiap hari itu mengalami yang namanya pertumbuhan. Oleh sebab itu belajar dari kehidupan sebuah pohon anggur yang prosesnya memang luar biasa, tetapi hasilnya nanti buahnya juga luar biasa. Jadi tinggal di dalam pokok anggur yang benar dan kita mau dibersihkan, dan pada akhirnya setiap kita akan mengalami yang namanya hidup yang berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagai murid-murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kita mau belajar tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Kita mau tinggal dalam pokok anggur yang benar, dan kita mau yang namanya dibersihkan Tuhan. Kita mau yang namanya dipangkas Tuhan. Kita mau yang namanya dikerat Tuhan. Dan kita hanya berserah, ini aku Tuhan, biarlah aku menjadi seperti yang Tuhan mau. Jadi pagi hari ini kita belajar untuk menjadi seperti pohon anggur yang benar. Ketika kita tidak tinggal di dalam Tuhan, seperti ayat yang ke-6, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita pasti menjadi pribadi yang lemah. Kita pasti menjadi pribadi yang sakit. Dan kita akan menjadi pribadi yang tidak menghasilkan kehidupan. Tetapi orang yang tinggal di dalam roh, orang yang tinggal di dalam pokok anggur yang benar, orang yang tinggal dalam kehendak Bapa, orang itu akan menghasilkan buah. Orang itu akan mengerti bahwa
dirinya adalah orang-orang yang harus menghasilkan buah. Dan pada akhirnya setiap kita boleh mengerti panggilan kita, pilihan kita hanya untuk Tuhan. Pagi hari kita merenungkan kehidupan sebagai pokok anggur yang benar di dalam Tuhan. Dan setiap hari kita boleh bersandar, kita boleh melekat kepada pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua.